Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajini Hasya, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan buku kelas 5, bab 3, semester 2, kelas A, sesuai dengan mata kuliah Konsep Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang pertama ada pendahuluan. Bab 3 ini berjudul Ekspresi Diri Melalui Hobi. Merupakan bagian penting dalam buku bahasa Indonesia kelas 5 yang dirancang untuk membantu siswa mengenali dan mengembangkan potensi diri melalui kegiatan yang menyenangkan. Selain itu juga, bab ini mendorong siswa untuk tampil bekerja sama serta menghargai perbedaan minat, bakat antar teman. Ada tujuan analisis, mengidentifikasi struktur, teks dan unsur bahasa yang digunakan, membedah nilai-nilai edukatif dan karakter yang ditanamkan melalui cerita dan kegiatan, mengaitkan pembelajaran dengan aspek kebahasaan dan siswa secara menyeluruh. Ada fonologi. Fonologi adalah analisis bunyi pada penggunaan kata dengan afiks yang contohnya seperti menari, menari. Dan yang kedua ada bermain, bermain. Itu adalah bentuk fonologi. Yang selanjutnya ada morfologi. Morfologi ini juga fokus pada bentuk kata dan perubahan makna melalui afiksasi dengan awalan contohnya melakukan suatu pekerjaan. Contohnya seperti memasak, membaca, menggambar dari halaman 56. Yang selanjutnya ada terbentuk kalimat yang menyatakan makna perintah. Di sini menyatakan makna perintah seperti contohnya pindahkan meja itu, tuangkan air dari halaman 57. Lalu di sini ada tata wacana, kohesi dan koherensi teks prosedur. Kohesi ini juga penggunaan kata sambung seperti lalu, kemudian, setelah itu, dan koherensi juga urutan logis dalam langkah-langkah prosedur. Contohnya seperti membuat teks prosedur seperti ini. Lalu di sini ada pragmatik. Pragmatik ini fungsi komunikasi seperti mengajak, menyampaikan prosedur, memberi informasi, surat berfungsi sebagai komunikasi interpersonal. Dan di sini juga ada sosiolinguistik. Yang pertama, bahasa sebagai cermin budaya beragam dengan hobi. Masing-masing siswa mungkin menggunakan variasi bahasa yang sesuai dengan latar belakangnya. Hobi juga sebagai penanda identitas sosial, interaksi dalam pemahaman tebakan, menunjukkan bahasa dalam konteks sosial ini. Lalu di sini ada psikolinguistik. Yang kedua, hubungan antara hobi dan perkembangan bahasa anak. Anak-anak diajak mengekspresikan ide atau emosi. Pengalaman melalui bahasa melatih keterampilan kognitif dan emosional lewat kegiatan menulis dan berbicara. Jadi anak harus diajak mengekspresikan. Lalu di dalam buku bab 3 ini termasuk ke dalam drama. Dramanya seperti tebak hobiku. Hobiku adalah kegemaran yang sering dilakukan untuk kesenangan. Setiap orang memiliki hobi yang berbeda-beda. Majulah ke depan kelas, berikan petunjuk kepada teman kalian tentang hobi kalian melalui gerakan tubuh tanpa bicara. Biarkan mereka menebaknya. Kalian dapat mengungguk dan menggeleng saat menjawab pertanyaan dari teman. Dari halaman 52. Dan yang terakhir ada bab 3 ini, ekspresi diri melalui hobi tidak hanya membahas tentang konteks akademik, tetapi juga menyentuh aspek sosial, psikologis, dan kesastraan.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai ekspresi diri melalui hobi. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua untuk lebih percaya diri dalam mengekspresikan minat dan bakat kita. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.